terkait tentang adanya aspirasi, laporan ataupun pengaduan dari masyarakat ataupun yang ditemui langsung oleh pengurus baik itu pusat maupun daerah. Ini kita mau nanya dulu sama ketum nih. Bagaimana menindaklanjuti ini? Apa pola yang diterapkan oleh SKPPHI terhadap laporan ataupun pengaduan dan aspirasi yang timbul dari pengurus ataupun masyarakat langsung mengadu ke SKPPHI? Oke. Jadi ini konteksnya masyarakat ya. Jadi masyarakat mengadu, gitu ya, mengadu. Ataupun ada laporan tentang kebijakan publik yang kurang pas gitu. Dari masyarakat melalui SKPPHI. Berarti ini kan berkaitan dengan menampung aspirasi sekaligus menampung pengaduan atau keluhan dari masyarakat, baik itu tingkat pengurus daerah maupun pengurus pusat. Ya, jadi tadi di awal sudah kita singgung tadi sedikit, itu kan soal bentuk kepengurusan yang ada di SKPPHI. Jadi bentuknya sudah jelas bahwa SKPPHI ini memiliki kepengurusan di tingkat DPD, ya, yang di sana ada struktur pengurusnya adalah ada ketua umum, ada sekretaris jenderal, ada bendahara umum, dan pengurus bidang-bidang untuk mendukung tercapainya kegiatan organisasi, pelaksana teknis. Nah, berkaitan tadi itu adalah sebagai strukturnya. Lalu di DPD juga memiliki kepengurusan yang strukturnya sama. Ya, di sana nanti ada ketua DPD, lalu ada sekretaris DPD, lalu ada bendahara dan bidang-bidang yang sama dengan DPP. Baru turun lagi ke DPD, ya, dan nanti ke bawahnya. Itu semua mempunyai struktur. Nah, bagaimana pembagian kerja antara pengurus DPP dan pengurus DPD? Nah, tentu juga itu kita atur di dalam organisasi kita. Jadi DPP itu ya, saya ralat ya, DPP itu kompetensi kewenangannya adalah, kegiatannya adalah terkait dengan isu-isu nasional. Karena kita berada di pusat, tentu harus menampung, terus menerima keluhan pengaduan-pengaduan atau informasi-informasi ataupun isu-isu persoalan yang bisa bersumber dari DPD, DPD bersumber dari DPC, ya kan? DPC bersumber dari yang di bawahnya. Mungkin nanti ada struktur PAC, kan gitu ya. Nah, tetapi sumber itu tidak selalu harus segala sesuatunya itu ke DPP. Nah, itulah fungsinya SKPPHI memiliki struktur pengurus di daerah. Jadi persoalan-persoalan nanti yang ada di daerah, kita berikan kewenangan struktur daerah lah yang berwenang atau sebagai pintu pertama menindaklanjuti baik itu pengaduan atau informasi dari masyarakat secara langsung ataupun ya temuan langsung dari pengurus, ya, anggota DPD di wilayah atau daerah terkait atau daerah yang bersangkutan, ya kan? Jadi karena kewenangan mereka adalah berkaitan dengan daerahan, tentu strukturnya adalah provinsi. Provinsi berwenang untuk ya, menjalankan fungsinya untuk melakukan peran serta, pengawasan dan kegiatan-kegiatan di wilayah provinsi. Begitu juga sebaliknya adalah DPC, PAC, dia nanti di kabupaten kotanya itulah wilayah kerja dia. Ada persoalan di sana misalnya di DPC, tentu kalau masih
karena ketua DPC juga memiliki kewenangan untuk daerahnya gitu kan. Ya silakan dia ambil kebijakan atau tindakan berdasarkan anggaran dasar yang sudah kita tetapkan dari DPP. Ya kan, mereka hanya melaksanakan, tentu tidak lari dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan nanti adanya peraturan organisasi dan peraturan teknis lainnya sebagai rujukan. Ya, misal kalau memang temuan atau informasi dari masyarakat bersifat pelanggaran hukum, ya tentu dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan melalui penegakan hukum itu atau instansi penegak hukum yang ada di wilayahnya, ya kan? Nah, kalau dia bersifat non pelanggaran hukum tapi ada penyalahgunaan atau apa, misalnya ada yang kurang tepat, silakan diperdalam dulu, diteliti dulu, ya kan? Artinya jangan sampai segala temuan itu bersifat asumsi atau hanya sekedar dugaan-dugaan, harus dilakukan klarifikasi ke lapangan. Apabila nanti memang ada temuan yang benar, akan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Nah, kalau nanti di DPC tidak misalnya tidak terselesaikan persoalan atau pengaduan itu, maka bisa diminta bantu atau disupervisi oleh pengurus provinsi. Nah, selanjutnya juga begitu. Nanti apabila di pengurus provinsi DPD dia tidak juga bisa terselesaikan, maka bisa minta DPP mensupervisi mereka. Kira-kira gitu, secara struktur hierarki dan juga alur nanti kita menyelesaikan suatu persoalan atau isu-isu yang kita temui ataupun yang masuk pada kita. Kira-kira itu gitu saja untuk penjelasannya. Ya, dalam mengkaji suatu permasalahan ataupun pengaduan, nah ini Bung Mas, apa nih pola ataupun semacam metode atau ada nggak SOP yang ditetapkan oleh SKPPHI ini? Oke, terima kasih Bung Sekjen izin pada Ketum ya, untuk kita sebenarnya ini memang mengkritisi ya, kita juga mengkritisi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Ya, kita juga mencoba untuk menegakkan hukum itu sendiri. Dan bagaimana SOP yang kita lakukan ataupun ada nggak landasan atau dasar di SKPPH ini untuk membantu pada pencari keadilan, bagaimana langkah-langkahnya, itu apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita tadi, bahwasanya kalau itu permasalahan ada di tingkat bawah, di DPC, itu harus berlandasan dengan ADRT tadi. Kita tidak luput dari ADRT, tapi bagaimanapun dia harus bersinergi, dia harus bermitra ataupun selalu koordinasi lah ya dengan para penegak hukum di sana, jangan sampai salah paham lah ya, kita menghindari salah paham. Jadi harus koordinasi, harus diskusi lebih dulu. Kayak kemarin banyak kasus di daerah, jangan langsung meloncat ke provinsi gitu kan. Jadi koordinasi dengan penegak hukum di DPC ya, tingkat kabupaten atau kota. Begitu juga di DPD ya, DPD di provinsi ya, menyesuaikan lah kan, dan berdasarkan dengan adanya DPD kita apa yang disampaikan oleh Bung Ketua Umum kita tadi memang benar. Samping kita memiliki SOP itu sendiri ya, ADRT, kita juga harus berkoordinasi ya, dan juga harus menjaga tali silaturahim juga dengan para penegak hukum kita. Begitu juga di pusat. Nah, di pusat kita mungkin ya membuka diri silaturahmi juga, audiensi juga dengan beberapa lembaga penegak hukum ataupun di kementerian. Begitu Bung Sekjen.
sebelum ada closing statement dari Ketua Umum Bung Rianto Sirait, ya kita ke Kabid Humas DPP SKPPHI dulu, Bung Vandra Harisandi, untuk memberikan closing statement ataupun ajakan saran depan SKPPHI. Ya. Baik, terima kasih kepada Sekjen. Kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sadar akan hukum itu sendiri. Ya, kita harus sadar yang mana negara kita ini di samping ataupun selain negara kita negara demokrasi konstitusi, kita juga negara hukum. Jadi saya selaku Kepala Humas Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia mengajak masyarakat untuk taat dan sadar hukum. Salam SKPPHI. Sampailah kita di penghujung agenda kita ini. Untuk sebelum kita akhiri, kita dengar dulu closing statement ataupun kesimpulan dan saran ajakan ke depan dari Ketua Umum DPP SKPPHI Bung Rianto Sirait untuk statement terakhir pada Ketua Umum. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Sebagai kesimpulan dari saya selaku Ketua Umum DPP SKPPHI, tadi sudah disampaikan sama Vandra selaku Kepala Bidang Humas dan Publikasi di DPP SKPPHI terkait dengan penegakan hukum Indonesia. Beliau juga sudah mengajak tadi agar masyarakat Indonesia semakin sadar, semakin kritis, ya, dan taat terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Nah, saya sebagai closing statementnya adalah saya akan menyampaikan berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, kita di SKPPHI berharap bahwa kedepannya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan unsur-unsur lainnya, ya, dalam hal ini lembaga negara Republik Indonesia, sepatutnya membuat segala produk-produk yang berkaitan dengan kebijakan publik itu mengedepankan kepentingan publik dan masyarakat secara luas, tidak membuat suatu kebijakan yang berdasarkan untuk kepentingan golongan, kepentingan kelompok, ya, kepentingan diri sendiri. Gitu. Jadi sudah sepatutnya mengedepankan kepentingan publik atau masyarakat yang secara luas. Karena untuk itulah negara ini ada, untuk kepentingan masyarakat lah dibuatlah penyelenggara negara, ya kan? Untuk tujuan kesejahteraan, untuk tujuan peningkatan taraf hidup, untuk segala-galanya lah, bahwa yang paling utama adalah kebijakan publik itu harus berdasarkan untuk kepentingan publik, tidak boleh untuk kepentingan yang lain. Nah, kita sebagai lembaga yang baru mungkin belum terlihat kinerjanya, bahkan mungkin belum dikenal, ya. Jadi melalui media-media yang kami sarana-sarana yang ada, kami dari pengurus DPP
DPP SKPPHI ini berharap keberadaan kami semakin diketahui, keberadaan SKPPHI nantinya semakin diterima di lingkungan ya, di lingkungan masyarakat, baik itu secara luas ataupun secara yang paling sempit, yang paling lingkungan masyarakat dalam lingkup yang kecil, sehingga SKPPHI ini bisa dirasakan keberadaannya, dan kami berharap nanti SKPPHI ini adalah di setiap daerah bisa hadir, memberikan manfaat, bersinergi dengan masyarakat di sekitar untuk tujuan bersama-sama berperan serta. Tidak hanya lembaga ini sebenarnya yang bisa berperan serta untuk melakukan koreksi ataupun kontrol terhadap penyelenggaraan negara, tapi semua bisa. Namun karena kita bersifat lembaga, badan hukum tentu memang lebih terorganisir. Tapi kami dari pengurus DPP SKPPHI membuka rekan-rekan atau masyarakat yang lain yang sevisi dan satu misi untuk bergabung dengan SKPPHI bersama-sama. Kita bekerja, bisa saling berbagi, memberikan kontribusi untuk kemajuan Indonesia ke depannya, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement dari saya selaku Ketua Umum. Apabila ada rekan-rekan di wilayah, di daerah yang berkeinginan atau mendukung kegiatan SKPPHI, silakan nanti menghubungi sekretariat kami. Untuk syarat dan teknis dan administrasi nanti bisa didapatkan secara lengkap di sekretariat SKPPHI. Kira-kira itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP SKPPHI. Sebelum kita mengakhiri, untuk meningkatkan semangat kita dalam berjuang menjalankan visi, misi, serta tujuan organisasi, SKPPHI ini mempunyai yel-yel ini. Izin itu SKPPHI maju terus, Indonesia jaya, kami independen dan berintegritas. Kami independen dan berintegritas. Izin itu untuk mengumandain kita. Siap. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan ini, bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk tetap menambah semangat dan rasa optimis, dan memberikan kekuatan dalam perjuangan kita. Kita yel-yel dulu lah ya. Nanti saya bilang SKPPHI, nanti rekan-rekan bilangnya maju terus. Terus saya bilang lagi Indonesia jaya. Terus saya bilang kami Independen dan berintegritas. Oke? Siap? Siap. SKPPHI Maju terus. Indonesia Jaya. kami Independen dan berintegritas. sekali lagi. SKPPHI Maju Maju terus. Indonesia Jaya. kami. Independen dan berintegritas. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kita kali ini terkait sekelumit tentang SKPPHI. Mudah-mudahan dalam video kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan
informasi yang lebih akurat terhadap rekan-rekan yang mau bergabung di SKPPHI. Bagi rekan yang sevisi dan mau bergabung di SKPPHI dapat menghubungi nomor kontak di bawah ini. Nah, nanti bisa di WhatsApp untuk syarat ataupun administrasi lainnya. Saya Megi Adilova, Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI, mohon pamit. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Hai guys, sampailah kita di penghujung acara hari ini mengupas terkait tentang Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia atau SKPPHI. Terima kasih buat para pimpinan SKPPHI yang sudah memaparkan tentang SKPPHI. Saya Tiarma Simanjuntak, pamit undur diri. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam SKPPHI.